Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membawakan video tutorial mengenai cara membuat prediksi menggunakan regresi linear di Excel. Dengan menggunakan data baik data cross section maupun data time series, kita bisa membuat prediksi atau estimasi menggunakan Excel. Caranya bagaimana? Jangan kemana-mana, terus saksikan video ini hingga akhir. Untuk contoh kasus, saya di sini ada data time series dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-10. Kemudian ada penjualan produk dalam satuan unit dan ada harga dalam satuan ribu rupiah. Nah, teman-teman, di sini untuk membuat prediksi, maksud saya di sini prediksinya adalah prediksi estimasi ya. Jadi kita ingin memprediksi bagaimana penjualan produk dengan hasil estimasi apakah nilainya berdekatan atau jauh dari nilai aktualnya. Untuk produk sales ini adalah nilai aktualnya. Baik, sebelum kita mulai tutorialnya, saya informasikan kepada sobat semuanya untuk terus mendapatkan notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan perhitungan prediksi dari variabel Y atau produk sales adalah kita mencari nilai intercept dan koefisien estimasi dari variabel price atau harga. Caranya kita bisa melakukan dengan cara perhitungan secara manual atau dengan menggunakan alat analisis yang teman-teman punya. Di sini untuk mempersingkat waktu, saya menggunakan data analisis toolpak di Excel. Di belakang video saya, teman-teman kalau klik data, di sini akan ada menu data analisis. Kalau diklik akan muncul seperti ini. Jika teman-teman belum muncul, artinya teman-teman perlu mengaktifkan terlebih dahulu data analisis toolpak di Excel. Tutorialnya sudah ada, silakan dicari di playlist video. Jika teman-teman mau menggunakan perhitungan secara manual, silakan teman-teman juga bisa mengikuti video tutorial yang telah banyak saya upload di channel YouTube Kanda Data. Kalau teman-teman ingin menggunakan ini, langsung saja teman-teman klik regression, kemudian klik OK. Nah, ini saya pastikan lagi input untuk variabel yang pertama ya, variabel Y, kita input semuanya dengan labelnya ya. Kemudian untuk variabel X juga sama, input dengan labelnya. Selanjutnya ini label, teman-teman aktifkan dan confidence levelnya. Saya di sini menggunakan alpha 5%. Kemudian untuk outputnya saya simpan di sheet yang sama, makanya saya klik output rank. Kalau teman-teman ingin menyimpan di new worksheet, silakan klik new worksheet atau di file Excel yang baru, klik New Workbook. Saya klik di sheet yang sama, saya akan simpan di sebelah sini, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil pengolahan menggunakan Excel ya, teman-teman. Nah, langsung saja kita fokus ke koefisiennya ya. Langsung saja di sini, saya berikan warna kuning, highlight color kuning ya. Nah, ini adalah B0 atau intercept, kemudian ini adalah koefisien B1 ya. Kalau kita ingat rumusnya, teman-teman bisa di sini ya. Ini adalah prediksi Y atau Y predicted ya. Predicted. Oke. Nah, di sini. Selanjutnya, teman-teman bisa menggunakan rumusnya ya. Di sini kan kalau kita tulis Y sama dengan B0 plus B1X plus error atau residual ya. Jadi teman-teman kalau rumus umumnya seperti ini ya. Y sama dengan B0 plus B1X plus E ini adalah menampung variabel lain yang berpengaruh terhadap Y namun tidak dimasukkan dalam persamaan ini. Sehingga di sini Y-nya adalah variabel penjualan produk, kemudian X-nya adalah price, kemudian B0 adalah intercept, dan B1 adalah koefisien dari harga. Berdasarkan hasil, kita peroleh nilai B0 dan B1 sehingga Y
sama dengan ini ya, 218,38 ditambah B1, B1-nya negatif ya, min 0,0014 X. Nah, teman-teman untuk mencari nilai Y predicted atau prediksi ya, teman-teman bisa menginput ya masing-masing variabel X ya. Ini X-nya ya 6.000, 6.000, kemudian dikalikan dengan 0,0014 baru dioperasi secara matematika ya. Caranya seperti ini. Sama dengan 218, langsung saja kita linkkan di sini. Kemudian ditambah dalam kurung B1-nya adalah ini ya, dikali dengan X. X-nya adalah yang 6.000 tutup kurung. Nah, kita lihat nilainya adalah 210,00271 ya. Jadi teman-teman kalau menggunakan nilai Y prediktifnya adalah 210,00271. Oke, kita sudah mencari nilai yang Y predicted untuk yang tahun pertama. Untuk tahun kedua sampai tahun ke-10 kita tinggal copy paste, tapi hati-hati karena kita tadi menggunakan formula B0 dan B1 yang sama, kita perlu absolutkan dulu ya. Jadi kita absolutkan yang H20 tekan F4 dan H21 tekan Enter. Selanjutnya baru teman-teman bisa copy paste rumusnya. Nah, teman-teman akan muncul hasil kita gunakan 2 desimal saja boleh. Sorry, 2 desimal. Nah, ini adalah hasil Y predicted. Jadi kalau menggunakan estimasi ini ya, kita lihat juga estimasinya R square-nya bagus ya, 0,845. Kemudian juga kita lihat signifikansinya adalah 0,00 sekian. Ini p-value-nya lebih kecil dari 5%, sehingga signifikan ya. Jadi, kita bisa melihat bahwa dengan Y aktual 213, kemudian prediksi Y-nya adalah 210. Kemudian tahun kedua untuk Y aktualnya adalah 210, kemudian prediksinya adalah 205,81 dan seterusnya. Ini kalau dalam satuan unit ya kita eh, bulatkan ya. Nah, seperti ini. Oke, sampai di sini kita bisa melihat perbandingan antara Y aktual dan Y predicted. Nah, selisihnya antara Y aktual dan Y predicted kita sebut dengan yang namanya residual. Jadi kalau teman-teman menemukan nilai residual itu adalah selisih antara produk sales aktual dengan prediksi produk sales berdasarkan hasil estimasi koefisien yang kita olah tadi. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan prediksi nilai Y ya. Jadi teman-teman kalau misalkan begini, kan saya judulnya ini ya, cara membuat prediksi menggunakan regresi linear di Excel. Kalau saya meningkatkan misalkan Rp1.000, nah bagaimana pengaruhnya terhadap produk sales? Tentunya ini kan karena negatif ya kan melakukan penurunannya, nurunnya jadi berapa? Tinggal dimasukkan angkanya. Itu sebagai contoh ya, ini estimasi prediksi. Jadi ini berbeda dengan yang peramalan berdasarkan waktu ya. Kalau waktu kan deret waktu diramalkan berapa itu juga sama bisa menggunakan regresi seperti ini, tapi basisnya adalah eh, misalkan produk sales dengan tahun. Tapi kalau ini kita melakukan prediksi estimasi ya. Jadi atau Y predicted atau penduga Y. Caranya ya kita harus mencari nilai B0 dan B1 terlebih dahulu. Baik, ini adalah video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.